Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titin Kartini, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Strategi dan Sumber Daya Manusia, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai materi strategi seleksi dalam sumber daya manusia. Sebelum acara dimulai, mari kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Norma Yunitasari sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yaitu Cita Aisyah, Putri Dayan Puspita, Siska Nurjana, dan Anissa Suryanisi. Saya akan membacakan rumusan masalah pada materi kali ini. Poin pertama, apakah yang dimaksud dengan strategi seleksi? Poin yang kedua, apakah strategi seleksi penting dalam perusahaan? Dan poin yang ketiga, bagaimana proses seleksi yang baik? Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anissa. Kepada Saudara Anissa dipersilakan. Selanjutnya yaitu strategi seleksi. Strategi seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memilih atau menentukan individu-individu yang berkualitas untuk mengisi posisi di dalam perusahaan. Menurut Ambar Tesulistiani dan Rosidah, seleksi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan diterima atau ditolaknya seseorang pelamar pada suatu instansi tertentu setelah melalui serangkaian tes yang dilakukan. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Anissa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siska. Untuk Saudara Siska dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerimaan karyawan baru. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari seleksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memilih calon karyawan mana yang lebih memenuhi kriteria untuk dipekerjakan di perusahaan nantinya. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan yang pertama, karyawan yang qualified dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat, karyawan yang terampil dan bergairah bekerja, karyawan yang dinamis dan kreatif, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan, karyawan yang dapat bekerja secara mandiri, dan yang terakhir karyawan yang mempunyai perilaku dan budi malu. Sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Siska. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Cita. Kepada Saudara Cita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan proses seleksi yang baik. Yang pertama yaitu ada proses seleksi administrasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, hingga skill dari calon pelamar. Yang nantinya pelamar akan menunggu panggilan apakah diterima atau tidak untuk tahap berikutnya setelah dilakukannya pengecekan administrasi. Yang kedua yaitu melakukan interview dengan HRD. Pada tahap ini, calon pelamar harus sudah lolos di tahap administrasi. Hal ini biasanya akan dilakukan dengan memanggil calon kandidat untuk bisa hadir dan melakukan sesi wawancara sebagai tahapan selanjutnya. Tahapan yang ketiga yaitu proses interview. Interview ini hampir sama dengan tahapan yang sebelumnya, akan tetapi ketika melakukan interview satu ini, tentunya Anda pun akan dicecar dengan pertanyaan seperti teknik pekerjaan yang nantinya akan Anda jalankan di tempat kerja atau perusahaan yang Anda lamar sekarang. Yang keempat yaitu tahapan psikotes. Pada tahap ini, pelamar harus sudah lolos 3 tahapan sebelumnya. Dengan menggunakan tes satu ini, perusahaan akan mampu melihat bagaimana calon pelamar dan nantinya menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu wawancara dengan manajer HRD.
Dalam tahapan ini, biasanya kita akan diberikan pertanyaan mengenai masalah rank gaji. Oleh karena itu, berikan impresi yang menarik dan meyakinkan sehingga manajer tersebut ingin untuk merekrut kita sebagai karyawannya. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudara Cita. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Putri. Kepada Saudara Putri dipersilakan. Pelaksanaan seleksi sering mengalami kendala-kendala walaupun telah direncanakan secara cermat karena yang diseleksi adalah manusia yang punya pikiran dinamika dan harga diri. Seleksi pelamar jauh lebih sulit dibandingkan memilih mesin-mesin yang akan dipergunakan. Kendala-kendala itu antara lain yang pertama yaitu tolak ukur. Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya mengukur kejujuran, kesetiaan, prakarsa, dan lain sebagainya yang dari pelamar yang mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan sering didasarkan pada pertimbangan yang subjektif saja. Yang kedua yaitu penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar kualifik, jujur, dan objektif atas penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya. Yang ketiga yaitu pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban yang mengenai hal-hal baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik mengenai dirinya mereka sembunyikan. Hal ini terjadi karena pelamar adalah manusia yang mempunyai pikiran, kepintaran, dan kelihayan untuk mengelabui penyeleksi. Untuk mengurangi kendala-kendala ini perlu dilakukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, maka semakin cermat dan teliti penerimaan karyawannya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Putri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan atau membacakan materi. Baik, sebelum acara ditutup, di sini saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi hari ini. Kesimpulannya yaitu, proses seleksi bagi perusahaan itu sangat penting dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang bertujuan agar mendapatkan calon karyawan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Dengan harapan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita ucapkan hamdalah dalam selesainya presentasi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.